Alhamdulillah Ibu Sajidah langganan saya sudah hampir 15 tahun. Dulu kena mium di rahim. Alhamdulillah Ustaz Bakhtiar sudah hampir cuci darah juga. Coba kalau ibu sakit jantung, apa obatnya Ustazah? Saya jamin kalau ibu praktik senam untuk jantung, senamnya apa Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita bahas hari ini tema At-Tibbin Nabawi. Mungkin diundang sama ketua masjid di sini. Bagaimana Ustazah mengkasih sama ibu sama bapak, bagaimana kesembuhan dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benar orang yang bisa seperti kanker atau sudah cuci darah atau sudah kena kanker paru-paru atau sudah kena jantung bisa sembuh? Alhamdulillah Bu, dengan izin Allah saya bilang kalau kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tibbin Nabawi. Apa itu At-Tibbin Nabawi? Itu At-Tibbin Nabawi itu membahas apa yang nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dari mana? Dari hadis, dari Al-Qur'an, dari cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bahas juga di Rumah Sakit Zainab. Itu At-Tibbin Nabawi. Tidak pernah ada orang pikir saya orang dukun. Ustaz ini orang dukun. Alhamdulillah bapak saya meninggal keadaan hafal Al-Quran 30 juz. Abang saya 3, karena kita 11 orang. Abang saya pernah imam di Madinah sekitar 15 tahun. Ada abang saya sekitar 4 orang dia imam di Mesir juga atau di luar negeri dia jadi imam. Artinya saya bukan orang dukun, cuman alhamdulillah resep saya yang saya kasih sama semua jamaah, saya mempraktikkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya praktikkan, apapun jenis penyakit itu resep saya yang harus ibu konsumsi kapsul yang ibu harus konsumsi setiap hari. Kalau ada jamaah yang mau datang sama saya konsultasi masalah Tibbin Nabawi, sakit apapun, tidak ada namanya obat bisa mensembuhkan orang kecuali dengan izin. Artinya bukan ibu datang mencari ridha orang Arab, ibu datang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu resep saya yang pertama. Resep saya kedua dari semua ayat Al-Quran. Resep saya kedua, kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Ada yang tahu artinya? Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Apapun sudah kita kena, Allah sudah catat di Allahul Mahfuz. Suami kita meninggal, istri kita meninggal, sakit jantung atau sakit paru-paru atau punya anak atau belum punya anak atau punya anak autis atau tidak punya anak atau sakit kanker, apapun ibu kena atau apapun Allah kasih sama ibu sama bapak, Allah sudah catat. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Itu resep kedua. Resep ketiga, yang artinya kalau ibu memang pasrah diri kepada Allah, demi Allah tidak ada namanya obat tidak bisa sembuh. Walaupun dokter bilang sama ibu tidak bisa sembuh, ibu sudah tinggal berapa hari lagi. Saya banyak orang sudah dari Malaysia, sudah dari Jakarta, sudah dari Eropa, alhamdulillah sama saya sembuh total. Bukan karena orang Arab, saya juga bukan orang dukun, cuman ibu pakai berapa resep yang kapsul yang saya kasih. Kapsulnya apa? Tidak ada namanya obat bisa mensembuhkan orang kecuali dengan izin. Itu kapsul yang pertama. Kedua, kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam awal surat Tabarak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketiga, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Artinya nomor ketiga itu ujian. Artinya keempat, ibu harus bagaimana
hidup. Bukan ibu sudah kena penyakit kanker, datang selama 5 tahun tidak pernah salat. Bagaimana bisa sembuh? Bagaimana ibu mengangkat tangan, ya Allah kasih aku kesehatan, tidak mungkin sehat juga bu. Alhamdulillah, mungkin saya juga yang mengurus masjid di sini undang saya. Alhamdulillah, saya punya jamaah. Alhamdulillah, Ibu Sajidah langganan saya sudah hampir 15 tahun. Dulu kena mium di rahim sekitar 15 atau 17 cm. Mungkin jamaah di sini yang kenal. Bukan saya yang undang di sini. Mungkin ketua majelis, ketua masjid di sini yang undang, ustaz sama istri ustaz. Saya sudah anggap juga seperti keluarga saya. Alhamdulillah, Ustaz Bakhtiar sudah hampir cuci darah juga. Alhamdulillah, dengan izin Allah, karena percaya itu kesembuhan bukan karena orang Arab. Kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah berhenti cuci darah total. Dan alhamdulillah bulan 2 kemarin ikut sama saya umrah. Mungkin ini saya mungkin kenal Ustaz Bakhtiar. Mungkin Ustaz di sini sebentar ya Ustaz. Maaf ya Ustaz, sebentar aja. Sebentar aja di sini aja Ustaz. Iya, di sini aja Ustaz. Ini kalau ibu tidak percaya penyakit walaupun kritis, walaupun sudah cuci darah, ini akan bisa sembuhan itu datang dari Allah. Ini Ustaz Bakhtiar, langganan saya hampir 15 tahun. Ini kemarin sudah sempat cuci darah dan faktor umur sekitar 60 lebih. Alhamdulillah, dengan izin Allah berhenti cuci darah total karena ikut program sunnah. Yang sembuhkan orang itu Allah, bukan manusia, bukan tibbun nabawi juga. Saya bisa ikut tibbun nabawi tidak sembuh, cuman ikut aturannya, bukan karena minum al-habbatis sauda, bukan karena baca Al-Quran. Ini Ustaz Bakhtiar. Kalau ada yang kenal, ada. Ya Ustaz, maaf ya Ustaz, mungkin terima kasih banyak ya Ustaz. Biar jemaah, ya Ustaz. Karena ada jemaah bilang, masa bisa sakit kanker itu bisa sembuh? Alhamdulillah, saya punya langganan saya rata-rata banyak yang sakit kanker, banyak. Dan ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Cuman saya tidak pernah orang datang sama saya, ibu langsung terapi lebah, langsung bekam, langsung ini baca Al-Quran. Saya yakin kalau ibu juga baca Al-Quran belum tentu sembuh. Karena banyak jamaah langsung baca Al-Quran gini, baca satu hari ibu 1 juz, langsung begini, baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin, masih lama lagi. Artinya Al-Quran itu tidak bisa jadi obat. Artinya ibu harus baca, memang harus tadabbur Al-Quran, baca dari hati. Ibu doa setiap hari, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ibu beli buku zikir. Itu yang semua itu yang ajarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bu pernah datang sama saya satu orang, termasuk kaya di Pekanbaru, punya 10 tuku emas, 10 tuku emas. Dia telepon sama saya, bilang, Ustazah, saya mau konsultasi. Saya bilang, ibu mau konsultasi apa? Nanti di rumah kita bicara Ustazah. Saya suruh supir saya jemput Ustazah. Iya bu, karena mungkin saya ada pengajian, aku juga kerja di rumah sakit. Waktu saya kosong habis maghrib, ibu bisa jemput. Datang jemput saya 2 mobil, karena dia orang kaya. Ada bodyguardnya, ada orang jemput. Alhamdulillah, saya sudah sampai ke rumahnya bu. Baru saya di tempat parkir, saya foto sama parkir, karena parkirnya cantik. Saya baru masuk di pintu, saya juga foto sama pintu. Kenapa? Pintunya unik, mungkin beli pintunya dari luar negeri. Baru duduk di tempat kursi, kursinya itu semua unik. Semua, apa masalah tikar, apa lampunya aja dari emas. Saya duduk berapa menit di bawah, sekitar 5 menit, membantunya dia antar, mana yang orang mau konsultasi kak, dia antar saya di lantai 2.
Sudah diantar di lantai 2, saya baru mata saya kiri kanan, saya baru duduk, baru salam sama orangnya umur 65 tahun, tangannya mulus-hulus. Tidak pernah orang yang cuci piring atau misalnya kerja berat seperti kita. Masya Allah, lebih dari anak gadis tangannya. Saya aja yang umur 40 sekian, tangan saya kasar, saya langsung sembunyi tangan saya. Saya melihat di meja di situ ibu itu taruh kunci mobil. Kunci mobil itu dari emas. Karena orang tuku emasnya banyak. Akhirnya saya langsung tanya sama dia, orang itu mau konsultasi apa sama saya? Dibilang, kita dengar Ibu Muna itu pandai mengobati orang. Saya mau konsultasi sama Ibu Muna. Ibu mau konsultasi apa, Bu? Dibilang sama saya hidup gelisah. Saya bilang, membantunya 20 orang. Itu mobilnya 20, mobil Alfa, jenis mobil Pajero, yang mobil macam-macam. Saya aja datang masjid di sini pakai Honda. Dia bilang sama saya hidup gelisah. Rumahnya seperti istana, Bu. Dia bilang hidup gelisah. Bagaimana saya ustazah, saya susah tidur. Saya bilang, saya bisa jawabannya. Saya jawabkan begitu. Pasti ada yang putus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bagaimana muhasabah diri? Bagaimana ibu sering, bagaimana majlis taklim? Pasti ibu tidak pernah masuk majlis taklim. Pasti salatnya tidak benar, sedekahnya tidak benar. Dibilang iya. Bagaimana ibu ada hubungan apa yang putus sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena banyak sekarang, Bu, maaf ya, banyak kalau orang sedekah langsung keluar HP, hidup center, masuk di dalam tas, cari 1.000 2.000, takut keluar 50.000 atau 100. Bagaimana itu sedekah itu bisa jadi obat? Dulu istri Nabi kalau mau keluar sedekah kasih parfum, kasih yang harum. Kenapa? Di dalam hadis Nabi, sedekah itu keluar karena untuk lillahi ta'ala, bukan pamir. Sedekah itu tangan kanan tak tahu tangan kiri. Kalau di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melihat yang syabah yang sedekah bulan ini dari Bahaji atau Ibu Hajah. Itu biasa, itu di Indonesia banyak yang seperti itu. Kalau ibu mau sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan titip aja, ikhlas aja, mau 1 juta, mau 10 juta, yang penting tidak menyebut nama dari si fulan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah banyak orang konsultasi sama saya. Ada satu orang pernah diundang saya, Ustazah orang Arab, kita tahu Ustazah itu pandai mengobati orang. Tolong, kan ibu saya baru keluar dari rumah sakit, sudah sampai rumah, kritis Ustazah. Akhirnya aku bilang, habis maghrib saya datang. Alhamdulillah, saya baru masuk pintu, cuman orang itu sederhana. Baru saya masuk di dalam pintu, saya duduk, baru 5 menit. Orang ramai-ramai keluar dari kamar orang yang sakit, langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung saya, bulu rambut saya tegang. Saya jadi takut, stres saya. Ibu pasti bilang, kenapa orang Arab itu stres? Saya tidak stres karena orang itu meninggal itu muda atau tua atau tabrak atau dia sakit apa atau dia sakit jantung atau sakit apapun. Saya merasakan stres atau saya takut karena di dalam diri saya, hati saya, kullu nafsun za'iqatul maut. Kalau di dalam terjemah bahasa Indonesia, semua orang mati. Cuma kalau terjemah bahasa Arab di dalam tafsir Al-Quran, semua manusia itu akan rasa mati. Rasakan, ada yang orang wajahnya waktu mati itu seram, ada wajahnya putih bersih, ada wajahnya hitam, ada yang senyum, ada yang biru. Artinya kullu nafsun za'iqatul maut.
Yang membuat saya jadi stres, orang bilang, kenapa ustazah? Cuman saya tidak bisa jawab. Akhirnya banyak orang nanya, kenapa ustazah jadi tidak enak? Saya baru pergi rumah orang, diundang saya, dibilang mengobati orang, akhirnya orangnya meninggal. Belum obat, belum ada apapun, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya jadi stres, ibu tahu kenapa? Karena saya tahu baru malaikat maut itu keluar dari kamar orang yang meninggal. Malaikat maut itu sudah lihat saya. Sudah lihat saya atau tidak? Nanti malaikat maut bilang ini nanti sebentar lagi 1 tahun atau 1 hari atau 10 tahun. Bukan karena aku takut orangnya meninggal. Kalau orang pernah kerja di rumah sakit, biar siapa yang meninggal, mau karena kanker, mau karena cuci darah, mau tabrak, mau sakit jantung, silahkan. Saya tidak peduli. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsun za'iqatul maut." Semua manusia mati. Tak ada yang bisa hidup. Itu namanya fitrah. Apa yang saya harus takut? Cuman saya takut karena baru malaikat maut lewat. Baru tak ada 1 menit malaikat maut itu di dalam rumah ini. Itu yang jadi saya jadi tidak enak. Jadi saya harus banyak zikir, istighfar. Saya walaupun saya tinggal di Indonesia di sini, banyak orang datang konsultasi sama saya, banyak jenis penyakit. Ibu sakit apa, Bu? Sakit kanker. Masya Allah, mudah-mudahan ibu Allah kasih kesehatan, Bu. Amin. Cuman aku mau kasih ustazah tahu, Allah itu kurang ajar, Allah itu tidak adil, Allah itu Allah. Kenapa? Orang yang seperti itu tidak mungkin sembuh. Ada orang datang lagi sama saya, ibu sakit apa, Bu? Sakit kanker. Alhamdulillah ustazah, Allah itu kasih saya ujian seperti itu. Sami'na wa ata'na. Saya harus bilang apa? Dan dia bawa tasbih. Subhanallah. Dia setiap duduk astaghfirullah, astaghfirullah. Saya yakin akan orang yang seperti itu saya yakin dengan izin Allah akan sehat. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu juga mau air mata itu keluar darah, tidak bisa memberubah takdir. Yang memberubah takdir itu apa? Sami'na wa ata'na linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ibu juga tidak terima takdir, mau buat apa? Mau pergi bunuh diri, silakan. Mau bunuh diri juga tidak ada masalah juga. Cuman kita harus cari jalan keluar. Jalan keluar apa? Ibu mungkin makan jaga, zikir jaga, salatnya jaga. Bukan sudah kena kanker, sudah 10 tahun tak pernah salat. Bagaimana juga mau sehat? Setiap tahun akan tambah lebih parah. Kalau alhamdulillah, Bu, langganan saya sudah ke Malaysia, sudah kemana-mana, akhirnya juga mengikuti at-tibbin nabawi. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mengobati orang kecuali saya kasih yang berapa item yang pertama. Ibu bagaimana? Harus yakin itu kesembuhan datang dari Allah. Sami'na wa ata'na linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibu bagaimana juga itu ikut berapa item? Berapa item bagaimana? Bagaimana taubatan nasuha? Bagaimana masalah salat? Bagaimana doa? Bagaimana masalah makan? Kenapa? Karena memang kita punya ujian masing-masing. Ada orang datang sama saya, ustazah, saya sampai sekarang belum punya anak. Itu satu, air mata tos. Di dalam hati saya cuma senyum. Mudah-mudahan Allah kasih. Datang satu orang lagi, ustazah, saya alhamdulillah saya sakit kanker, ustazah. Umur 20 tahun, anak orang kaya. Mudah-mudahan sehat. Datang satu orang lagi, ustazah, saya punya anak satu. Iya kak, anak saya autis. Pernah satu orang datang ruqyah sama saya, stres. Saya sudah ruqyah sama dia sekitar setengah jam. Kak, maaf ya, kakak tidak ada gangguan apapun. Kakak orangnya stres. Berarti kan suaminya duduk di depan pintu jaga anak autis. Itu kakak memang tidak ada masalah jin, tidak ada. Kakak itu karena Allah kasih anak autis, itu stres. Anak kakak berapa? Dibilang 4. Udahlah alhamdulillah, anak satu autis, 3 normal, alhamdulillah. Dibilang Kak Muna, apa? Anak saya 3 autis. Kalau orang yang datang sama saya belum sampai sekarang belum punya anak, kalau dia sudah tua, siapa yang urus dia?
punya anak autis 3, kalau dia sudah tidak ada, siapa yang urus anaknya autis? Kalau orang punya anak autis 1, siapa yang urus dia kalau dia sudah tidak ada? Kalau orang punya penyakit kanker, tidak berharap punya suami, tidak berharap punya anak, cuman dia berharap dia sehat aja. Artinya kalau ibu kena gula atau kena apapun, harus bilang sami'na wa ata'na, kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Saya pernah kemarin, hampir 2 bulan kemarin Bu, ada satu orang dia datang sama saya sakit gula. Dibilang sama saya, ibu sakit apa? Saya sakit gula. Alhamdulillah penyakit saya manis, dan saya dari dulu suka makan yang manis, dan saya alhamdulillah konsultasi sama orang Arab yang manis. Artinya orang hidup happy, bukan setelah sakit gula. Ustazah, apa Bu? Saya stres, saya tak bisa tidur, saya mau ruqyah. Kenapa? Karena saya sakit gula. Dia pikir mati. Saya yakin orang yang pikirannya seperti itu tidak lama dia akan mati. Kenapa? Dia tidak percaya dia ada Tuhan gitu. Dan alhamdulillah saya mempraktikkan sendiri Bu. Alhamdulillah saya dulu pertama masuk ke Indonesia di sini badan saya 120 kilo. Karena namanya genetik Arab lain dari genetik Indonesia. Alhamdulillah dengan izin Allah saya olahraga, saya sering puasa, saya ikut sunnah. Tak pernah saya minum obat untuk menurunkan berat badan. Tak pernah. Mungkin yang tahu saya dulu gendut seperti apa Ustaz Bakhtiar. 120 kilo. Saya sekarang berat badan saya 70 kilo. Kenapa? Saya melihat baca manfaat puasa. Saya bilang sama diri saya harus puasa. Dan saya sendiri pernah kena kolesterol. Selama saya menjaga kesehatan, selama saya jaga makan, dan pernah saya kena saraf kejepit. Jatuh dari Honda, kena saraf. Operasi belum ada duit. Saya juga mau operasi pikir kematian. Namanya manusiawi. Mau operasi pikir lumpuh atau berhasil. Alhamdulillah, saya bagaimana mencara turun berat badan, tidak ada yang mendapat obat lebih baik pada sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa? Puasa Daud. Saya sekitar hampir 1 tahun puasa Daud. Alhamdulillah badan saya semua, jadi hormon saya mau sakit apapun sudah tidak ada lagi. Saya suka medical check up. Alhamdulillah jenis penyakit saya tidak pernah kena. Dan masalah saya saraf, alhamdulillah saya periksa tidak ada lagi. Orang bilang sama saya, Ustazah, kita puasa aja alhamdulillah tanpa penyakit. Saya bilang memang saya praktik sendiri, mengalami bulan puasa di sini. Alhamdulillah rumah sakit itu setiap hari mungkin 50 orang setiap hari. Sudah masuk bulan puasa, habis hari raya 2-3 hari, mungkin 100 orang setiap hari. Kenapa? Karena itu akibat bulan puasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in tasumu khairul lakum." Puasalah ada untuk kesehatan. Kenapa? Untuk jadi penyakit. Dan di dalam hadis Nabi, puasalah ada untuk kesehatan. Sumu tasihu. Puasalah itu lebih baik. Kenapa puasa itu jadi untuk penyakit? Karena di sini masya Allah Bu, kita buka bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala bukan turunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala bulan puasa turunkan laknat. Langsung ibu kaget. Masa Allah turunkan laknat? Ibu praktikkan sendiri. Awal bulan puasa yang susah itu orang miskin. Cabai naik, ayam naik, minyak naik, gula naik, semua naik. Yang susah itu belanja siapa? Orang miskin. Jadi hari awal bulan puasa orang azan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung semua sirup minum, ini rendang, ini gorengan, ini semua. Padahal kalau kita ikut aturan hadis Nabi, jadi puasa itu 1 bulan, jadi semua memperbaiki seluruh hormon. Cuman kalau di Indonesia tidak. Jadi semua tensi naik, gula naik, kanker datang, stroke datang, pecah pembuluh darah akibat bulan puasa. Kenapa? Karena kita tidak tadabbur
bagaimana puasa. Di dalam hadis Nabi, afdal untuk buka puasa kurma ajwa, bukan buka gurinan, bukan buka pakai sate, bukan buka pakai rendang. Ibu bilang orang Arab tidak suka rendang, saya suka rendang. Saya suka gurinan, suka gurinan. Suka jengkol, suka jengkol. Cuman saya punya program, bagi sebelum minum air putih, saya makan kurma ajwa. Buka puasa, saya harus ikut sunnah Nabi, kurma ajwa. Kenapa? Karena sami'na wa ata'na. Coba ibu perhatikan, awal hari bulan puasa, gini. Kenapa mu? Sesak nafas, tak bisa saya berdiri salat. Kenapa? Ini sudah full. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu." Pergilah salat, pergi makan, pergi minum. Jangan jadi orang musrif, jadi orang yang mubazir, jangan berlebih. Bukan tidak boleh makan, semua boleh makan. Mau makan jengkol, mau makan gurinan, mau makan apapun, silakan. Cuman ada sulsu untuk makan, sulsu untuk minum, sulsu untuk nafas, sulsu untuk udara. Alhamdulillah. Kalau untuk juga mungkin karena masalah waktu. Dan siapa yang mau konsultasi secara hormat, kalau saya bisa jawab, insya Allah bisa jawab. Dan alhamdulillah, kalau mungkin jamaah di sini belum pernah mengikuti masalah bekam. Ibu, umur ibu berapa? 65 tahun. Ibu pernah bekam? Enggak. Takut. Kalau resep dokter, ibu resep dokter kasih obat ini 11 take full. Ibu, bismillah, minum semua. Padahal obat yang turun dari 7 langit waktu Nabi Muhammad al-Isra wal Mi'raj itu cuma bekam. Coba ibu praktikkan sendiri. Yang obat yang disebut di dalam Al-Quran itu madu. Ada orang dia datang sama saya, sakit jantung, sakit kanker. Terus dia bilang, Ustazah, misalnya contoh kalau orang sakit kanker, apalagi maaf ya Bu, kalau orang sudah sakit kanker paru-paru atau memang keadaan sudah kritis, baunya Masya Allah, na'udzubillah. Dia datang begini, Ustazah, saya sakit. Datang angkat kiri kanan, itu berapa orang yang angkat dia? Sakit, lagu. Aku bilang, bagaimana ibu ganti lagu ibu? Dibilang, Ustaz ini ejek saya. Mungkin saya seorang Arab tidak ngerti gitu. Aku bilang, sumpah Bu, saya tidak ejek ibu. Cuman ibu ganti lagu. Pada bilang sakit. Suami ibu apa jawabannya? Suami ibu akan, ini namanya fitrah ya. Suami ibu melihat ibu rambutnya gara kemoterapi sudah gondol, kukunya sudah hitam, kulitnya sudah hitam, wajahnya sudah hitam. Suami ibu bilang apa? Ya Allah, wahai malaikat maut, ambil cepat, sudah punya istri baru. Ya kan? Atau saya mau ambil yang baru, ya Allah ambil cepat. Ibu tidak usah pikir laki-laki itu bisa setia sama perempuan. Tidak, itu namanya fitrah. Laki-laki itu, apalagi kalau laki-laki itu melihat perempuan cantik, dibilang Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kalau melihat istri di rumah sudah ini gara kemoterapi sudah tidak ada lagi, sudah bau, badannya bau, Masya Allah. Suami ibu apa jawabannya? Mendengar lagu ibu terus sakit. Ya Allah, saya sudah menderita sakit istri saya. Ya Allah, ambil cepat, saya ikhlas. Kalau saya tidak ikhlas, ambil aja cepat ya Allah. Cuman saya bilang, bagaimana ibu mengganti lagu? Bagaimana orang yang datang sakit jantung ganti lagu? Lagunya apa Bu? Mungkin saya bilang sama jamaah, lagunya zikir, karena Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Teman saya 10 tahun, suaminya senam jantung, meninggal juga kena jantung. Kenapa? Tidak tadabbur Al-Quran, visi misi aturan sunnah Rasulullah tidak ada yang ikut. Artinya olahraga juga belum terjamin dia obat jantung, senam jantung juga belum terjamin untuk jantung. Cuman Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Coba kalau ibu sakit jantung, apa obatnya Ustaz?
ustazah, saya jamin kalau ibu praktik senam untuk jantung, senamnya apa ustazah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba aja ibu setengah jam di rumah. Itu senam yang ilahi, senam yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Lagu saya bagaimana ustazah? Lagu itu sakit, bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi lagu yang ilahi. Jadi malaikat itu catat, ya Allah ibu ini berubah. Bagaimana? Dia taubatan nasuha, dia terima takdirnya. Ya Allah kasih dia kesehatan. Kalau ibu bilang air mata itu keluar darah, kalau ibu bilang sakit, Allah itu tidak adil, Allah tambah lagi. Cuman kalau ibu bilang, ya Allah saya ikhlas, saya zikir, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, senam jantung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu sama bapak ikut senam jantung 1 menit aja. Coba bagaimana? Yuk ikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ulangi lagi, suaranya tidak kuat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang terjadi? Coba ibu aja nanti cek jantung ibu bagaimana. Saya yakin kalau ibu 1 hari 1 jam atau setengah jam, ibu juga beli buku zikir. Apapun ibu jenis penyakit ibu, kalau ibu mau datang ke rumah sakit Zainab, saya jamin ibu datang konsultasi sama saya gratis, tak bayar. Bukan kita pamer rumah sakit. Kalau bekam di situ 100.000, kalau ibu bisa bekam di tempat lain bisa lebih mahal. Kalau di Zainab di situ, Ustaz mungkin mengalami di rumah sakit seperti apa. Kalau ibu tidak mampu, gratis. Kalau ibu ketemu sama saya 24 jam di rumah sakit, gratis. Apalagi kalau ada jamaah dari jamaah yang di sini mau konsultasi, itu untuk jamaah di sini gratis semua. Bukan kita pamer, cuman saya bilang kalau kita mau membicara Tib Nabawi, apalagi untuk masalah waktu juga, karena mau masuk itu azan Isya, biar kita tidak melonggarkan masalah syariah juga, insya Allah, dan secara hormat mungkin selain waktu juga, alhamdulillah saya juga jadi bangga menundangkan saya di sini. Tidak bisa menjelaskan semua untuk masalah Tib Nabawi, cuman kita untuk bicara untuk masalah umum. Mudah-mudahan di depan ada lebih waktu bisa kita menjelaskan semua jenis penyakit satu-satu, penyakit kanker, penyakit cuci darah, penyakit ini. Cuman kalau ibu mau jenis penyakit hilang, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat apa yang kamu makan. Berubah sistem hidup, sistem makanan. Dan untuk masalah waktu, karena masuk waktu Isya, dan saya juga minta maaf karena mungkin bahasa saya tidak begitu sempurna, bahasa Indonesia. Saya minta maaf mungkin karena masalah waktu. Tutup sama-sama pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya qayyum ya birahmatika astaghis aslih li sha'ni kullu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru
كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.